Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, adakah keterangan yang memperbolehkan akad qirab, yaitu investasi antara pemilik modal dan pengelola, itu akad qirab, dengan mata uang yang ada di Indonesia dalam kurung rupiah. Jadi apakah ada keterangan yang memperbolehkan akad qirab menggunakan uang rupiah? Jawab, ada. Keterangan ini diambilkan dari Kitab Al-Mahali Juz 3 halaman 52. Yang kedua, Kitab Madzhabul Arba'ah Juz 3 halaman 47. Soal yang nomor 2. Bapak Udin mempunyai sawah. Kemudian dia hutang kepada Pak Tono. Lantas sawah Pak Udin digarap oleh Pak Tono dan hasilnya dimilikinya, yaitu dimiliki oleh Pak Tono selama belum bisa mengembalikan hutangnya. Pertanyaan, termasuk akad apakah hal tersebut dan bagaimana hukumnya? Jawab, termasuk akad qardu dalam kurung hutang piutang dengan syarat rohen atau gade, dan hukumnya haram bila persyaratan pemilikan hasil sawah tadi disebutkan di dalam akad qardu tersebut, dan hukumnya boleh jika tidak disyaratkan dalam akad. Jadi statusnya Pak Udin hutang pada Pak Tono, terus Pak Tono menggarap sawahnya Pak Udin selama Pak Udin belum mampu membayar hutangnya. Selama itu pula sawahnya Pak Udin digarap dan hasilnya dimiliki oleh Pak Tono. Itu hukumnya tidak boleh, ya, atau haram, dan namanya hutang piutang dengan syarat gade. Tidak boleh kalau, ya, syarat tersebut dimasukkan dalam akad. Misalnya pada waktu akad, saya hutang kamu saya pinjami tanah, terus tanah saya garap, hasilnya kamu ambil. Nah, itu pas akad seperti itu dihukumi haram. Tapi ketika akad persyaratan tadi tidak dimasukkan, yaitu hasilnya tadi, sawah tadi, maka dihukumi boleh. Keterangan ini diambilkan dari kitab Fathul Wahab Juz 1 halaman 191 sampai 192. 2. Kitab Al-Jamal Juz 2 halaman 261. Yang ketiga, Kitab Buyatul Mustarsidin halaman 136. Soal yang nomor 3. Si A mempunyai sebidang sawah yang sedang disewakan kepada si B.
selama 2 tahun. Ketika masih melewati masa 1 tahun, si A menjual tanah tersebut kepada si C. Dan karena C tidak langsung bisa menggarap, maka si C diberi oleh si A garapan yang luas dan waktu yang sama dengan apa yang harus diterima C. Jadi ini si A mempunyai sawah, ya, disewakan kepada si B selama 2 tahun. Nah, baru 1 tahun tanahnya si A ini dijual kepada si C. Jadi masih ada waktu 1 tahun si B menggarap, tapi sudah dijual pada si C. Tapi oleh si A, si C masih diberi garapan tanah yang lain, garapan luasnya sama, terus tenggang waktunya juga sama. Hukumnya bagaimana tersebut? Sah apa tidak? Jadi pertanyaannya, sahkah penjualan si A kepada si C? Jawab, hukumnya sah menurut qaul adhar. Pertanyaan yang kedua, bolehkah si A memberi garapan kepada si C dengan cara tadi? Jadi beri garapan tanah yang lain, luasnya sama, ya, waktunya juga sama, jarak 1 tahun. Itu hukumnya boleh apa tidak? Jawab, boleh jika tidak disyaratkan atau disyaratkan tetapi ya, di luar akad, dan tidak boleh jika disyaratkan dalam akad. Keterangan ini diambilkan dari kitab As-Sarwani juz 6 halaman 199 dan 296. 2. Kitab Majmu' juz 15 halaman 87. Yang ketiga, kitab Jamal juz 3 halaman 74 dan 75. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahim